Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang kami bangun. Tuhan yang hadir tengah-tengah kami percayai. Tuhan yang melawat setiap kami dimanapun kami berada. Menjumpai kami di dalam space kami yang pribadi. Menjumpai hati kami, menemukan roh kami yang mencari Engkau Tuhan pada hari ini. Dan kami berdoa akhirnya pujian telah kami naikkan, Engkau menjumpainya, Engkau menemukan berangkat dari hati kami yang terdalam untuk Tuhan. Kami menyiapkan waktu pada saat ini Tuhan, menyiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan, berbicaralah tengah-tengah kami. Roh Kudus Tuhan boleh menolong kami belajar, menolong kami mengerti. Kami menyambut berkat firman Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara, how are you there? Hope everything goes well for you, wherever you are. Saudara, kita bersyukur untuk akhir pekan ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita mengingat, kita memperingati Tuhan yang mendebus garis batas dari sorga ke dalam dunia ini untuk mengerjakan karya keselamatannya bagi kita. Tuhan meninggalkan sorga, dia masuk ke sebuah dunia yang asing, dunia yang baru. Namun dia datang ke sini, dia menjumpai kita, mengerjakan apa yang harus dia lakukan, dan dia menyelesaikannya sampai dengan sempurna, beres total, dan dia kembali ke sorga. Sudah mungkin tidak banyak kita yang aware bahwa setiap kali kita pergi ke sebuah dunia yang baru, ke sebuah lokasi yang baru, ke sebuah tempat yang baru, sebenarnya sedikit banyak kita menempatkan diri kita dalam sebuah resiko. Kita menempatkan diri kita dalam bahaya. Karena apa? Karena ada sesuatu yang mungkin tidak terduga yang terjadi, yang bisa menjumpai kita di sana. Sebagai contoh misalnya adalah apa yang terjadi pada bulan Januari 1967. Januari 1967 ada trial penerbangan Apollo 1, Apollo pertama, yang akan mengirimkan 3 orang astronot untuk pergi ke luar angkasa. Dan pada waktu pesawat itu mulai terbang, sebuah tragedi terjadi. Saudara, pesawat yang canggih itu dikuasai oleh kabel banyak yang bekerja bersama-sama sepanjang kira-kira 50 km kalau di total. Namun ada satu bagian, hanya satu bagian saja dari 50 km kabel yang digunakan dalam pesawat tersebut yang terbuka, memercikan api, lalu dengan cepat membakar ruang kemudi, ruang pesawat kemudian sampai ke kokpit. Jam 6.31 pada hari itu, saudara, kapten kapal menyerukan pesan terakhirnya, we have fire in the cockpit, fire in the cockpit. Hanya beberapa saat setelah dia mengucapkan kalimat tersebut, komunikasi terputus, ketiga orang astronot kehilangan kesadaran, dan mereka kemudian tentu saja tidak lama kemudian meninggal dunia, terbakar. Tragedi terjadi karena sesuatu yang baru coba dilakukan. Maka tidak heran jika 2 tahun kemudian, tahun 1969, waktu misi Apollo 11, bersiap-siap untuk terbang berangkat pergi ke bulan, mengirimkan manusia untuk menjajaki bulan. Saudara, Presiden Nixon yang waktu itu memerintah, dia memerintahkan seorang penulis naskah pidato untuk menulis pidato yang diberi judul In the Event of Moon Disaster. Saudara bisa bayangkan dari judul pidato itu, bahwa pidato itu disiapkan jika sesuatu terjadi, jika tragedi terjadi, maka Presiden Nixon akan berdiri di depan televisi, menggunakan pidato tersebut. Dan jika sesuatu terjadi, kemudian seorang menteri akan juga tampil di depan publik, menyampaikan betapa hebat kepahlawanan para astronot tersebut. Dan kemudian mereka akan menyebut mereka sebagai pahlawan, memperingati ketiga astronot sebagai pahlawan yang besar bagi Amerika. Saudara, mereka bersiap, jelas bersiap untuk skenario terburuk. Namun bersyukur puji Tuhan bahwa pidato tersebut, in the event of moon disaster, tidak pernah harus disampaikan oleh Nixon. Karena apa? Karena tanggal 20 Juli 1969, Neil Armstrong keluar dari kapsulnya dan menjadi orang yang pertama kali menjejakkan kakinya ke bulan yang berwarna abu-abu. Armstrong kemudian dikenal sebagai the first man on the moon. Saudara, misi itu berhasil. Mereka kembali ke bumi, dan waktu mereka kembali, mereka disambut dengan luar biasa, disambut dengan meriah, dijamu oleh presiden, mereka mendapat medali kehormatan, perayaannya luar biasa besar. Karena apa? Karena pencapaian besar. Mereka pergi ke satu tempat yang baru, menaklukkannya dalam tanda petik, kembali dengan selamat.
Perayaan yang luar biasa terjadi. Saudara, demikian juga kita bisa membayangkan waktu Tuhan Yesus menyelesaikan pelayanan di tengah-tengah dunia. Dia kembali ke sorga, dan kita bisa bayangkan ada sebuah perayaan besar yang terjadi di sana. Sebuah perayaan yang terjadi karena yes, He had done it. Dia sudah menyelesaikannya sampai akhir. Kembalinya Tuhan Yesus ke sorga menunjukkan bahwa dia telah menyelesaikan misi paling berbahaya. Misi yang juga paling signifikan dalam sejarah umat manusia. Dia dalam dunia, dia melayani tengah-tengah umat manusia, mendapatkan banyak haters yang begitu banyak memberikan pada dia tekanan, memberikan pada dia pengalaman yang buruk. Namun Yesus bertahan dan menyelesaikan tugasnya karena kasih, menyelesaikan callingnya karena dia begitu mengasihi kita. Dia menyelesaikan tujuan sorga yang dipercayakan kepadanya. Dia melewati setiap sakit yang kita bisa alami sebagai manusia, dan melaluinya lebih buruk lagi. Dia mengalahkan iblis, dia mematahkan kuasa maut. Dan sekarang waktu itu dia kembali dalam kemenangan. Saudara, Bapa menyambut Yesus di sorga, tahta itu kembali kepada dia, dalam kemuliaannya perayaan besar terjadi. Saudara, kalau kita bertanya, kenapa kita merayakan kenaikan? Karena kenaikan adalah sebuah peristiwa yang diperingati, dirayakan juga di sorga. Merayakan kembalinya sang anak Allah, anak domba yang menyelesaikan tugasnya, mati untuk penebusan dosa kita. Raja di atas segala raja, kembali kepada tahtanya yang mulia. He had done it. Dia menyelesaikannya sampai akhir. Nah, saudara, peristiwa itulah yang kita rayakan pada akhir pekan ini. Peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus menjadi sebuah peristiwa yang sangat penting diperingati. Karena buat kita orang Kristen, mungkin saudara yang bukan Kristen tidak terlalu paham, tapi buat kita yang Kristen, kenaikan Tuhan Yesus adalah satu dari 3 libur tanggal merah yang diperingati oleh orang Kristen. Namun Natal dan Paskah telah begitu menjadi bias oleh pengaruh dunia ini. Natal misalnya. Natal diperingati tidak lagi sebagai sebuah momen kelahiran Tuhan Yesus yang dirayakan oleh dunia, tapi lebih dianggap sebagai sebuah libur akhir tahun. Waktunya reuni, kumpul-kumpul, diimbuhi oleh konsumerisme dan Santa Claus. Pada kesempatan yang berbeda, Paskah juga tidak lagi menjadi sesuatu yang begitu sakral. Karena Paskah juga dipengaruhi oleh konsumerisme. Sekarang Paskah dipaket demikian rupa dengan Easter egg and the bunny. Yang lucu tersebut dipaket menjadi sebuah produk yang dijual. Paskah tidak lagi menjadi sebuah event yang sakral bahkan bagi orang Kristen. Tanpa kita sadari. Oleh sebab itulah kita bisa katakan, tinggal libur tanggal merah kenaikan Tuhan Yesus yang mungkin paling tidak tersentuh oleh pengaruh dunia kita hari ini. Very original. Tapi sayangnya, unfortunately, banyak orang Kristen juga gagal memaknai kenaikan. Padahal peristiwa itu adalah sebuah peristiwa yang sangat signifikan buat kehidupan kita, buat pertumbuhan kerohani kita. Untuk alasan inilah kita membangun mini-series bertajuk Burn. Mini-series ini akan menolong kita untuk kita pelajari selama 2 minggu ke depan berkenaan dengan 2 peristiwa yang besar dalam kehidupan orang percaya hari ini dan dimulai dari abad mula-mula. Yaitu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Hari ini kita mau melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Dan kita akan melihat kegerakan fenomenal yang terjadi di abad pertama. Saudara, Kisah Para Rasul adalah sebuah surat ditulis oleh Lukas kepada seorang yang bernama Theophilus. Saya bacakan untuk saudara, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Sampai pada hari dia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Saudara, siapa Theophilus? Dia adalah seorang pejabat tinggi dalam Kekaisaran Roma. Dia disebut sebagai orang yang terhormat. Dan siapa yang menuliskan surat ini? Lukas. Lukas menuliskan surat ini kepada Timotius sebagai report untuk menjelaskan kepada Timotius apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi dalam kegerakan, apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan. Dan Lukas menjelaskan dengan dramatis apa yang terjadi dalam kehidupan para murid dan bagaimana gereja berdiri. Di dalam Kisah Para Rasul kita berjumpa Petrus itu mengalami transformasi yang luar biasa. Petrus yang sempat mengingkari Tuhan 3 kali berubah, bertransformasi menjadi seorang yang martir, berani sekali dan dimulai pada hari Pentakosta.
Kita berjumpa dengan 11 murid Tuhan juga yang sempat tercerai-berai pada waktu peristiwa penyaliban. Mereka kumpul lagi pada Pentakosta. Saudara, Thomas yang si peragu itu, Thomas the Doubters. Kemudian dia menemukan kembali lagi imannya, bertumbuh dalam rohnya, dan menjadi martir dalam pelayanan pemberitaan Injil sampai di India. Saudara lihat luar biasa bukan? Dan Petrus Petrus kemudian rela mati tersalib terbalik demi Injil yang dia beritakan. Saudara, kita menemukan semua cerita tersebut hari ini waktu kita membaca Kisah Para Rasul. Namun, banyak orang berpikir bahwa semua peristiwa yang besar luar biasa terjadi pada waktu Pentakosta. Semua dimulai pada waktu Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Tetapi sesungguhnya, perhatikan ini baik-baik. Sesungguhnya, Pentakosta sekalipun, peristiwa turunnya Roh Kudus itu memiliki fondasi. Pentakosta tidak terjadi begitu saja. Ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan para murid. Ada sesuatu yang terjadi sebelumnya, yang dialami oleh para murid, yang membuat Pentakosta menjadi signifikan, dan para murid siap menerima turunnya Roh Kudus. Hari ini kita akan run through 5 hal yang kita lihat dari para murid. Apa yang membuat mereka siap menerima Roh Kudus yang turun dalam kehidupan mereka. Yang pertama kita perhatikan adalah bahwa para murid, mereka menjadi orang-orang yang sangat yakin. They are very convinced bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan mereka. Yesus tidak meninggalkan mereka. Kita bisa baca ini dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, yang ketiga. Saya bacakan. Kepada mereka, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda itu, dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Selama 40 hari, dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara, perhatikan di situ. Tuhan Yesus yang mati membuat para murid tercerai-berai, membuat mereka kehilangan iman mereka. Mereka berpikir sudah selesai. Tapi kemudian Yesus bangkit kembali, dan selama 40 hari dia menunjukkan dirinya. Membuat para murid diyakinkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah mengalahkan maut, dan dia benar tidak akan pernah meninggalkan mereka. Bahkan kematian tidak memisahkan mereka dari kasih Allah. Maka peristiwa kenaikan tidak membuat mereka khawatir. Di sana dikatakan bahwa selama puluhan hari dia menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Satu peristiwa, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Dan ada 10 kali lagi dia menampakkan dirinya kepada kumpulan orang yang berbeda-beda. Sudah membuat para murid, kenapa itu sangat penting? Karena itu untuk meyakinkan para murid bahwa Yesus adalah siapa yang dia katakan. Bahwa dia Tuhan hidup dan maut tidak mampu mengalahkan kehadirannya dalam kehidupan mereka. Maka tidak heran kalau kita membaca Injil Lukas, di ayat-ayat yang paling terakhir dari Injil Lukas, kita menemukan bahwa setelah kenaikan, Tuhan Yesus naik ke sorga, para murid melihat Yesus naik ke sorga. Setelah peristiwa itu, mereka kembali ke Yerusalem dipenuhi dengan sukacita sorgawi. Beda banget bukan? Waktu Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus dikuburkan, mereka patah semangat, mereka hancur. Mereka pikir mereka sudah ditinggalkan selamanya. Tapi waktu kali kedua, Yesus naik ke sorga meninggalkan mereka, they knew it. Tuhan selalu ada. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka dari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan keyakinan ini memberikan pada mereka keyakinan kokoh akan janji Tuhan. Itu yang pertama. Bahwa para murid yakin Tuhan tidak meninggalkan. Yang kedua adalah para murid percaya bahwa Tuhan belum selesai dengan mereka. Peristiwa kenaikan memberikan kepada para murid keyakinan bahwa apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka tidak selesai dan belum selesai hanya karena dia naik ke sorga. Kita bacakan ayatnya, kita temukan ini dari ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, di antara peristiwa kebangkitan dan Pentakosta, para murid bertumbuh dalam iman mereka. Mereka tidak lagi menjadi orang yang sama. Dan mereka, karena Tuhan perintahkan mereka untuk stay di Yerusalem, mereka stay di Yerusalem. Menantikan janji Bapa, itu baptisan Roh Kudus itu. Sesuatu yang mereka tidak pernah lihat, tapi karena Tuhan menjanjikannya, mereka tahu itu pasti terjadi. Apa yang mereka lakukan?
Mereka bersekutu dalam doa, menanti the next quest with Jesus. Mereka menanti the new adventure yang mereka akan lewati bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan berjanji kepada mereka, Tuhan akan memberikan kepada mereka kuasa, memberikan kepada mereka penyertaan, memberikan kepada mereka tujuan. They realize it was a beginning of a new adventure with God. Mereka yakin Tuhan selalu bersama dengan mereka. Mereka yakin Tuhan belum selesai. Yang ketiga, para murid kemudian menemukan kekuatan mereka di dalam kesatuan. Mereka menemukan kekuatan di dalam kebersamaan. Ayat yang ke-12 sampai dengan 14 kita baca bersama-sama. Saya bacakan untuk saudara. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Tuhan perintahkan mereka untuk stay. Tuhan perintahkan mereka untuk berdiam di sana dan mereka berkumpul. Mereka tidak terpisahkan untuk menantikan bersama apa yang akan Tuhan lakukan. Saudara, relasi yang mereka bentuk sebenarnya adalah relasi yang lama. Para murid itu sudah kenal setidaknya 3 tahun. Tapi relasi persahabatan mereka selama 3 tahun itu tidak bisa dibandingkan dengan waktu mereka bonding dalam masa penantian mereka akan Roh Kudus Tuhan yang turun. Karena waktu masa penantian tersebut mereka menjadi matang di dalam roh. Mereka menantikan lawatan Tuhan di dalam kehidupan mereka di Yerusalem. Mereka bersahati, mereka bonding bareng-bareng, mereka bersekutu, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah, mereka menanti. Doa dan persekutuan, para murid membuang dalam doa, dalam persekutuan mereka, kemudian mereka juga ngobrol-ngobrol dan mereka memutuskan, mereka perlu mencari pengganti dari Yudas. Maka mereka membuang undi, berdoa kepada Tuhan. Dan mereka menemukan Matias sebagai pribadi, Rasul ke-12 yang menggantikan posisi Yudas kemudian. Nah dari sana saudara ketahui apa yang terjadi kemudian? Kita menemukan 12 rasul itu menjadi core team dari gereja mula-mula, dari mana gereja mula-mula berdiri kemudian. Mereka menemukan kekuatan di dalam kebersamaan. Ini so true. Khususnya dalam kehidupan kita hari ini. Di tengah-tengah situasi yang kita hadapi hari ini, kita semua dianggap harus tinggal di rumah, kita harus berjauhan satu dengan yang lain. Dan kita tetap didorong, saya tetap mendorong saudara untuk hadir di dalam kru. Small groups, community kita adalah apa yang kita perlukan untuk menjaga roh kita tetap burning up, tetap light up for God. Sebab kalau saudara diam di rumah terus-terusan, tidak ada koneksi, tidak ada komunitas, lama-lama kita semua akan menjadi lost track. Kita mungkin bisa dengan cepat menjadi malas, dalam kehidupan rohanian kita juga bisa dengan cepat menjadi kering. Tapi kalau kita belajar dari mereka bersekutu bersama-sama. Dan setelah kekuatan mereka, roh mereka meningkat, iman mereka bertumbuh, mereka saling mendoakan, dan mereka mampu melewati apapun kesulitan mereka bersama-sama. Maka saudara jangan tinggalkan kru. Justru ini adalah waktu yang sangat baik untuk saudara untuk stay together. So we can bond strongly. Kita membangun komunitas yang sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Di dalam kru, walaupun kita lakukan secara online, menggunakan platform digital, tapi di sana kita tetap bisa saling menjumpai, saling mendoakan, saling sharing, dan menemukan kekuatan Tuhan di sana. Jangan tinggalkan kru saudara. Untuk saudara yang belum bergabung dengan kru, small groups di Cornerstone, saudara bisa mendaftarkan diri menggunakan link yang ada di description, dan kita bisa bertumbuh bersama-sama, kita bisa ketemu. Dan kita bersyukur sekali karena apa? Karena beberapa minggu terakhir kita bisa memulai kru online, rekan-rekan yang tidak di Bandung bisa join kita bareng-bareng untuk saling berdoa, saling sharing, dan menemukan kekuatan kita. Jangan tinggalkan persekutuanmu. Tapi belum selesai. Setelah mereka menemukan kekuatan dalam kebersamaan, mereka juga menunjukkan kepada kita satu hal yang jarang kita satu hal yang jarang kita bisa lakukan dengan gampang. Yaitu karena mereka kemudian bukan saja yakin Tuhan tidak meninggalkan mereka bukan saja percaya Tuhan belum selesai, mereka bukan saja kumpul, tapi mereka bareng-bareng rela menanti Tuhan. Mereka rela nunggu Tuhan. Saudara, kita ini tinggal di dunia yang tidak punya cukup kesabaran untuk menunggu. Kita itu begitu didrive oleh banyak kesibukan, kita itu digerakkan oleh banyak aktivitas setiap hari. Bahkan hari ini, waktu kita melakukan semuanya work from home, kita stay di rumah, kita menjadi semakin capek. Saya ketemu dengan banyak orang yang merasa semakin lelah justru karena stay di rumah. Karena apa? Karena tetap busy. Karena tetap terlalu banyak meeting to attend.
Nah saudara, hari ini kita tuh nggak bisa nunggu. Kita tuh punya ketidaksabaran karena pengaruh dunia ini. Tapi kita temukan bahwa Tuhan tuh senang kita tuh nunggu. Benar loh. Tuhan tuh senang kalau kita tuh nunggu. Tuhan jelas senang ketika kita menantikan dirinya. Tuhan senang dan Tuhan dengan sengaja membuat murid-murid menantikan dia. Dan kita tahu bahwa di dalam roh, penantian itu tidaklah sia-sia. Penantian, waktu kita menantikan Tuhan, dalam kehidupan kerohanian kita, penantian tidaklah membuang waktu. Kita bisa katakan bahwa waiting time is not wasted time. Waktu menunggu bukan waktu yang terbuang sia-sia. Dari Yesus kita tahu juga karena apa, bukan? Sebelum dia pelayanan, dia menunggu 30 tahun. 30 tahun. Sebelum dia memulai pelayanannya untuk kita di tengah-tengah dunia ini. 30 tahun. Dan buat para murid yang Tuhan perintahkan untuk stay di sana menunggu, kita tahu bahwa para murid menunggu Tuhan. Tapi ini yang kita perlu perhatikan juga. Bahwa sesungguhnya para murid tidak menunggu Tuhan lagi siap-siap. Mereka tidak menunggu Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu di sorga. Enggak, bukan. Sesungguhnya mereka menunggu Tuhan mempersiapkan mereka. Karena yang perlu bersiap-siap adalah para murid, bukan Tuhan. Mereka menunggu Tuhan mempersiapkan diri mereka, mempersiapkan roh mereka, mempersiapkan iman mereka. Dan di dalam penantian itulah yang mereka temukan. Menanti Tuhan yang mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Saudara, waktu kita menunggu, kita menghabiskan waktu dalam doa, belajar firman, dan bersekutu. Yang kelima, yang terakhir, pada akhirnya itulah sebabnya yang membuat mereka, dan kita tahu hari ini bahwa mereka kemudian siap untuk lawatan Tuhan. Karena mereka yakin Tuhan selalu bersama dengan mereka yakin Tuhan belum selesai, mereka bersekutu bersama-sama, mereka rela menunggu yang luar biasa terjadi. Itulah yang mempersiapkan mereka menikmati lawatan Tuhan. Earl Davis satu kali berkata demikian, "If Pentecostal power is to rock my church and my life, I must lay the foundation for such an event. I must be open to the Holy Spirit in greater way than ever before." Jika kita percaya bahwa kuasa Pentakosta sungguh akan menggoncang gereja kita, menggoncang kehidupan kita, menggoncang dunia, maka kita harus bersiap untuk Tuhan. We need to prepare ourselves for it. Kita harus terbuka kepada Roh Kudus untuk melakukan segala sesuatu yang Dia rindu lakukan secara luasa di dalam kehidupan kita. Kita nggak punya jawaban atas segala sesuatu. Namun kita punya Tuhan yang bersama dengan kita dan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan. Yang kita perlukan bukanlah pengetahuan tambahan, tapi komitmen untuk serius ikut Tuhan. Problem kita adalah kita tidak suka menunggu. Maka ini yang kita harus doakan sekarang. Karena kita bosenan, karena kita selalu punya hunger dan thirst akan something yang fresh, something yang new, kita perlu belajar nunggu Tuhan. We need to understand that God has His own pace, has His own timing. We need to wait patiently on God. If not, we might leave Him behind without we even knew it. Saudara tangkap maksudnya? Saudara, doa kita mungkin seharusnya hari-hari ini, waktu kita tidak sabar, menunggu situasi ini berlalu dengan cepat, doa kita mungkin adalah begini. Tuhan, nyatakanlah kepada kami apa yang harus Engkau nyatakan dengan leluasa. Mungkin doa kita harusnya berkata, leluasalah Tuhan Kau bekerja di dalam diriku, di dalam hatiku, di dalam rohku, supaya aku siap menerima apapun yang rindu Engkau nyatakan. Mungkin doa kita seharusnya berkata, Tuhan bakarlah rohku untuk melayani Tuhan dengan roh yang tidak menjadi pudar. Tetapi di sisi yang lain kita juga perlu berdoa, tapi tenangkanlah rohku Tuhan. Tenangkanlah roh kami jika belum tiba waktumu. Supaya kami tidak melangkah dan meninggalkan Tuhan tanpa kami sadari. Soalnya kalau kita terlalu terburu-buru, kita mungkin tidak bersama dengan Tuhan. Waktu kita menunggu dan kita tidak sabar, kita harus ingat mungkin itu proses yang Tuhan rindu kita lewati. Untuk mempersiapkan kita menantikan dirinya.
So sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia sudah menyelesaikan semua yang dia perlu lakukan. Hal terakhir yang dia lakukan adalah mempercayakan kepada kita, kepada para muridnya, mempercayakan kepada kita untuk melanjutkan karya salib tersebut. Untuk menjadi berita Injil yang diberitakan kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia. Saudaraku, hari ini Tuhan mempercayakan kepada kita sebuah tujuan. A new purpose. A power, kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan, Tuhan install di dalam diri kita. Dan Tuhan memberikan kepada kita penyertaan. Dia yang selalu akan bersama dengan kita sampai akhir. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan inilah yang kita perlukan dalam kehidupan kita hari ini. Orang percaya, saudara-saudara yang orang Kristen, saudara yang menyebut diri saudara sebagai pengikut Kristus. So biarlah saudara tahu bahwa kita hanya bisa sungguh hidup lively, passionately, jika kita hidup pada tujuan Tuhan. Tanpa hidup selaras dengan tujuan Tuhan, kita mungkin dengan cepat akan kehilangan arah kita. Tanpa sukacita mengerjakan tujuan Tuhan, tidak seorang pun akan mampu menikmati kehidupannya dan kegairahannya di tengah-tengah dunia ini. Saudara, God wants us to live life patiently for Him. Let's prepare our heart. Ini mungkin masa penantian kita menantikan Tuhan. Maka temukanlah Tuhan yang menolong kita, mempersiapkan kita dalam penantian tersebut. Light up your spirit. Something is burning up inside us, but we still need to wait on God. Kita percaya, saya percaya. Situasi kita hari ini akan segera berlalu. Namun apapun yang terjadi di depan, Tuhan melawat kita, Tuhan akan memberkati kita. Dan Tuhan akan menyiapkan kita untuk new revival. Akan ada keberakan yang baru. Dan kita perlu menyiapkan diri kita untuk new revival untuk dunia kita hari ini. Menjadi gereja yang sungguh-sungguh tahu mengerjakan berkat kita, mengerjakan bagian kita di tengah-tengah zaman ini. Memberitakan Yesus. Mari kita menyiapkan hati kita untuk Pentakosta. Mari kita menyiapkan roh kita untuk menantikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kami bahwa Pentakosta tidak terjadi begitu saja. Sesuatu terjadi dalam diri para murid, sesuatu mempersiapkan mereka. Dan kami mau belajar dari para murid untuk percaya penuh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Seperti para murid, kami mau belajar percaya bahwa Tuhan belum selesai apapun situasi kehidupan kami, apapun problem kami hari ini. Seperti para murid, kami mau percaya bahwa kami menemukan kekuatan di dalam kebersamaan, dalam kesatuan, tidak dalam kesendirian. Seperti para murid, kami mau belajar untuk menanti waktu Tuhan. Kami tidak mau memburu-buru Tuhan. Supaya dengan cara demikian, Engkau bekerja leluasa dalam kehidupan kami. Dan pada waktumu, sebuah revival akan terjadi. Dan akan menolong kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bukan kami yang hebat, tapi Roh-Mu yang bekerja. Yang membakar kehidupan kami. Menolong kami, membawa Injil Kerajaan Allah kemanapun kami melangkah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Saudara, Tuhan memberkati engkau dengan kekuatan, kesehatan, vitalis Tuhan untuk menapaki hari-hari hidup di depan. Tuhan memberkati engkau dalam usaha, bisnis, pekerjaan, studimu. Supaya apapun yang kau kerjakan dalam terang firman Tuhan, Tuhan jadikan berhasil, melipat gandakan berkat dalam kehidupan. Tuhan memberkati engkau dengan damai, sejahtera, ketenangan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan seisi keluargamu. Tuhan memberkati engkau dengan roh yang diperbaharui sehari demi sehari. Yang mengasihi Tuhan lebih sungguh. Roh yang terus light up, burning up for God. Untuk mengerjakan bagian kami, pelayanan kami untuk tujuan Tuhan. Biarlah kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sejak hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan, Amen. Amen. Bless you. Bless you guys.